Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama dengan soal sebuah elips memiliki persamaan x min 2 kuadrat per 81 ditambah y min 1 kuadrat per 36 sama dengan 1. Tentukan panjang sumbu mayor dan minornya, titik fokus dan juga titik puncaknya. Baik, yang pertama kita ketahui bahwa persamaan ini adalah persamaan dari elips di titik P, Q. Nah, untuk mencari tahu ini apakah elips horizontal atau vertikal, kita lihat persamaannya dahulu, di mana penyebutnya 81 itu sebagai A, 36 sebagai B, di mana A itu lebih besar dari B, maka ini merupakan persamaan elips horizontal. Baik, langsung saja kita menjawabnya, yaitu yang pertama kita tulis dahulu persamaan dari elips horizontalnya, yaitu x min P kuadrat per A ditambah X min A kuadrat min I kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang pertama kita mencari titik pusat. Kita ketahui titik pusat itu adalah titik pusat dari P, Q sama dengan ini sebagai P, ini sebagai Q, maka titik pusatnya yaitu 2,1. Oke, untuk mencari sumbu minor dan mayornya kita cari A-nya dulu sama B. Kita mencari A, di mana A kuadrat sama dengan 81, maka A-nya adalah akar dari 81. Akar dari 81 adalah 9. Oke, selanjutnya yang B kuadrat sama dengan ini 36, maka B-nya sama dengan 6. Lanjut kita mencari yang pertama yaitu sumbu mayor. Sumbu mayor yaitu rumusnya adalah 2A, di mana ini A-nya sudah diketahui yaitu 9, maka 2 kali 9 sama dengan 18. Kemudian mencari sumbu minor. Sumbu minor rumusnya adalah 2B, maka ini 2 dikali B-nya 6 sama dengan 12. Oke. Maka dari itu selanjutnya kita akan mencari titik fokus. Nah, sebelum mencari titik fokus kita mencari C-nya. Lihat teman-teman, sebelumnya mohon maaf ini salah menulis, bukan X tapi ini Y min Q. Oke. Kita mencari C-nya dahulu untuk mencari titik fokus, di mana kita sudah tahu persamaan dari elips horizontal yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Maka C kuadratnya sama dengan C-nya, maka bisa kita cari dari akar A kuadrat min B kuadrat. Oke, maka C sama dengan akar dari A kuadrat tadi sudah diketahui 81 dikurangi B kuadratnya adalah 36, maka C-nya sama dengan akar dari 45. Nah, akar 45 ini kan bisa dijabarin lagi nih, yaitu C-nya adalah akar dari 9 kali 5, maka kita mempunyai C-nya adalah 9 bisa dikeluarkan adalah 3 akar 5. Oke, selanjutnya ini kita mencari titik fokus. Titik fokus. Titik fokus itu ada dua, yaitu F1 dan juga F2. Di mana F1-nya ini mempunyai rumus yaitu P plus C, Q, yaitu P plus C, Q. Kita masukin P-nya ini, kita udah punya tadi P-nya adalah 2. Berarti 2 ditambah
C-nya 3 akar 5. 3 akar 5, Ki. Ki-nya ini 1. Nah, ini berarti titik fokus yang pertama. Titik fokus yang kedua punya rumus P min C, Ki sama dengan 2 min 3 akar 5, 1. Nah, ini kita mempunyai titik fokusnya 2 di titik ini dan juga ini. Lanjut kita mencari yaitu titik puncak. Titik puncak itu ada 4, yaitu kanan kiri dan juga atas bawah. Baik, kita mencari satu dulu, yang A. Titik pusat A yaitu mempunyai rumus P plus A, Ki. P-nya tadi ini 2 ditambah A-nya tadi ini 9, Ki-nya 1. Berarti ini titiknya 9 tambah 2, 11,1. Lanjut yang A aksen, atau ini kan kanan, berarti ini kirinya. Maka P min A, Ki sama dengan 2 min 9,1 sama dengan 2 kurangi 9 yaitu min 7. Lanjut yang B. Titik yang B yaitu punya rumus P Ki plus B. P-nya tadi 2, Ki-nya 1, B-nya ini 6. 1 tambah 6 sama dengan berarti 2,7. Yang selanjutnya B aksen. B aksennya berarti P, Ki min B sama dengan 2,1 min 6 sama dengan 2, min 5. Jadi titik puncaknya kita mempunyai ada 4, yaitu di titik 11,1, min 7,1, 2,7 dan juga 2, min 5. Nah, sekarang kita akan membahas contoh nomor 2 ya teman-teman. Kan kita sudah tahu titik pusatnya tadi 5,0. Nah, di sini kita jadi tahu kalau titik P-nya itu sama dengan 5, terus Ki-nya itu sama dengan 0. Kita juga sudah tahu kalau sumbu mayornya itu sama dengan 50. Sumbu mayor itu 2A. 2A sama dengan 50, berarti A-nya sama dengan 25. Kita juga sudah tahu sumbu minornya. Sumbu minornya sama dengan 40. Sumbu minor itu 2B. 2B-nya sama dengan 40, berarti B-nya sama dengan 20. Tadi kita juga soal sebelumnya sudah dikasih tahu kalau persamaannya itu X min P kuadrat per kuadrat ditambah Y min Ki kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. X-nya tetap X, P-nya tadi P-nya 5, berarti min 5 kuadrat per A-nya tadi kita sudah tahu 25, berarti 25 kuadrat ditambah Y-nya tetap Y, Ki-nya tadi kita sudah tahu 0 kuadrat, B-nya kita sudah tahu 20, berarti 20 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal hitung saja. X min 5 ini tetap saja 25 kuadrat itu 6, 25 ditambah Y min 0 tetap Y,
Y kuadrat per 20 kuadrat itu 400 sama dengan 1. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu sebuah elips dengan persamaannya x-6 kuadrat per 25 ditambah y-3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kemudian, tentukan titik fokus dan titik puncaknya. Nah, karena di sini sudah terlihat bahwa penyebut pada A itu lebih besar daripada B, maka elips di sini adalah elips horizontal. Nah, pertama kita tulis dulu bagaimana sih persamaan dari elips horizontal. Nah, persamaannya adalah x min p kuadrat per a kuadrat plus y min i kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p adalah 6, nilai i 3, A kuadrat 25 dan B kuadrat adalah 9. Nah, di sini kan terdapat A kuadrat sama dengan 25. Maka nilai dari A adalah akar dari 25, yaitu 5. Kemudian terdapat juga B kuadrat sama dengan 9. Maka nilai dari B adalah akar dari 9, yaitu 3. Kemudian kita cari titik pusatnya. Titik pusat pada elips yaitu P, I, di mana nilai P adalah 6 dan I sama dengan 3. 6,3. Selanjutnya kita cari titik fokus dari elips tersebut. Nah, titik fokus pada elips itu ada 2, yaitu F1 dan F2. F1 adalah P min C, I, dan F2 adalah P plus C, I. Nah, di sini kan udah terlihat tuh nilai P berapa, nilai I berapa, tetapi kita belum tahu nilai dari C itu berapa, sehingga kita cari dulu nilai C-nya. Dengan cara pada elips horizontal itu kan terdapat bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Maka ketika ingin mencari C, yaitu akar dari A kuadrat min B kuadrat. Nah, A itu kan di sini sudah terlihat bahwa A kuadrat adalah 25 dan nilai B kuadrat adalah 9. Maka akar dari 25 dikurangi 9 adalah akar 16, yaitu 4. Lalu kita masukkan ke sini bahwa P adalah 6, min C adalah 4, I adalah 3, yaitu sini 2,3. Kemudian yang F2 yaitu P adalah 6 ditambah C 4, I 3. Nah, maka menjadi 10,3. Selanjutnya yang terakhir adalah titik puncak. Titik puncak dalam elips itu ada 4, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah. Pertama kita cari dulu yang kanan. Yang kanan adalah A, itu P plus A, I. Nah, nilai dari P adalah 6 plus nilai dari A adalah 5, nilai dari I adalah 3. Maka pada A yaitu 11,3. Lalu titik puncak yang sebelah kiri yaitu A
aksen adalah P min A, Hi. Nilai dari P adalah 6, lalu A adalah min 5,3. Maka nilainya adalah 1,3. Selanjutnya kita mencari titik puncak yang sebelah atas, yaitu B, P, Hi plus B. Nilai dari P adalah 6, nilai dari Hi adalah 3, plus nilai dari B adalah 3. Maka nilainya adalah 6,6. Selanjutnya yaitu titik puncak pada bawah, yaitu B aksen P, Hi min B, yaitu nilai P diketahui adalah 6, nilai Hi adalah 3, dikurangi nilai B adalah 3. Maka titik puncak yang bawah adalah 6,0. Nah, jadi titik fokus dari elips tersebut adalah F1 2,3 dan F2 10,3. Lalu titik puncaknya yaitu pada kanan adalah 11,3, pada kiri adalah 1,3, pada atas adalah 6,6 dan bawah adalah 6,0. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang selanjutnya, yaitu tentang persamaan elips serta panjang sumbu mayor dan minornya jika diketahui titik fokusnya berada di 3,2 dan 3,10 serta titik puncaknya di 3,12. Oke, kita tulis dulu jawab. Titik fokusnya F1 berada di 3,2 dan F2 berada di 3,10. Kita ketahui bahwa titik 3,2 dan 3,10 itu merupakan titik yang berada di kuadran 1 yang juga posisinya adalah berdiri atau tinggi. Maka elips tersebut merupakan elips vertikal. Elips vertikal untuk persamaannya yaitu X min P kuadrat per B kuadrat plus Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Pertama kita akan menentukan titik pusatnya dulu. Titik pusatnya di P, Q. P nya sama dengan, dari sini kita mengetahui ini kan nilai X, Y, dan XY. X kan juga merupakan titik P, berarti titik P berada di titik 3. Kemudian kita akan mencari nilai Q dengan memanfaatkan titik fokusnya. Q min C sama dengan 2 dan Q plus C sama dengan 10. Kenapa kok kita mendapatkan persamaan ini? Titik pusat ke titik fokus itu merupakan nilai C. Jadi agar nilai C-nya hilang dan mendapatkan nilai Q, maka kita plus. Jadi 2Q sama dengan 12, maka Q sama dengan 6. Maka kita mendapatkan titik pusat yaitu di P, yaitu sama dengan 3, dan Q sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Kita akan mencari nilai A. Nilai A yaitu panjang dari titik pusat ke titik fokusnya. Titik pusatnya berada di 6 dan titik fokusnya berada di 10. Maka A sama dengan jarak A itu merupakan jarak dari titik pusat ke titik puncak, bukan titik fokus. Jadi titik fokusnya kan titik puncaknya kan
12 dan titik pusatnya 6. Maka A sama dengan 12 min 6. Maka sama dengan 6. Kemudian kita disuruh mencari panjang sumbu mayor, sedangkan panjang sumbu mayor merupakan 2A. Jadi 2A sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Kita sudah dapatkan A, berarti A kuadrat sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. A kuadrat sudah, kita akan mencari nilai C terlebih dahulu. Nilai C merupakan jarak dari titik fokus ke titik pusat. Jadi titik pusatnya kan ini 6, titik fokusnya 2 dan 10. Maka titik panjang C sama dengan 10 dikurangi 10 dari sini kurangi 6 sama dengan 4. Maka kita dapatkan C sama dengan 4. C sudah dapat, A nya sudah, jadi kita akan mencari nilai B. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Berarti A kuadratnya berapa? 36 dikurangi C kuadrat. C kan 4, maka C kuadrat sama dengan 4 kali 4 yaitu 16. 36 min 16 sama dengan 20. 20 merupakan nilai dari B kuadrat. Maka kita mencari nilai B sama dengan akar 20. Akar 20 yaitu 4 kali 5 atau 2 akar 5. Oke, kita dapatkan B, kemudian kita mencari 2B untuk panjang dari sumbu minornya. 2B sama dengan 2 kali 2 akar 5 sama dengan 4 akar 5. Oke, kita sudah dapatkan panjang sumbu mayornya yaitu 12 dan panjang sumbu minornya yaitu 4 akar 5. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya yaitu X min P kuadrat per B kuadrat plus Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, karena merupakan elips vertikal. Kita masukkan X min P adalah 3. X min 3 kuadrat per nilai dari B kuadrat sama dengan 20 plus Y min Q nya adalah 6. Y min 6 kuadrat per A kuadrat sama dengan 36 sama dengan 1. Maka kita sudah mendapatkan panjang sumbu mayor yaitu 2A sama dengan 12, panjang sumbu minor 2B, dan persamaannya yaitu X min 3 kuadrat per 20 plus Y min 6 kuadrat per 36 sama dengan 1.